Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sedikit kita membahas tentang riba. Jadi riba dosa besar yang menghancurkan. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi kita kutip, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya dari riba dan memberitakan bahwa riba termasuk 7 perbuatan yang menghancurkan. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kepada Allah, kemudian sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari. Jadi para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kaum muslimin telah sepakat akan haramnya riba. Riba itu termasuk kabair atau dosa-dosa besar. Ada yang mengatakan bahwa riba diharamkan dalam syariat nabi-nabi. Jadi nabi-nabi terdahulu pun juga mengharamkan riba. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, melakukan riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Kemudian makna dan macam-macam riba. Secara lughat atau secara bahasa, riba itu artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah atau syarak, para fuqaha atau ahli fikih memberikan ta'rif atau definisi yang berbeda-beda kalimatnya, namun maknanya berdekatan. Al-Hanafiyah itu menyatakan riba adalah kelebihan yang tidak ada penggantinya atau imbalannya. Jadi menurut standar syar'i yang disyaratkan untuk salah satu dari 2 orang yang melakukan akad pertukaran atau harta. Syafi'iyah menyatakan riba adalah akad untuk mendapatkan ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut standar syar'i pada waktu perjanjian atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Ini bisa dipelajari lebih lanjut tentang riba. Kita langsung kepada bahaya riba di dunia.
Yang pertama apa? Laknat bagi pelaku riba. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang makan pun dilaknat. Pemberi makan riba, pemberi pun juga dilaknat. Penulisnya dan dua saksinya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu sama. Jadi orang yang bekerja di riba, yang ada sangkut pautnya dalam yang disebutkan tadi, ya pemakan riba, pemberi riba, pemakan riba, penulisnya pun kena, dan saksinya pun juga kena. Jadi seperti itu. Dan banyak hal bukti-bukti yang Allah tunjukkan bagi perilaku riba. Ya, pernah suatu hari itu ada seorang dari Kencong, ya, waktu itu berbekam ke rumah. Dalam bincang-bincangnya dia bercerita bahwa di daerah Kencong sana, ya, kita tidak sebutkan suatu tempat dalam arti fokusnya. Jadi ada salah satu pengasuh dari suatu pondok pesantren, katakanlah. Ya. Dia itu ternyata melakukan pinjaman dengan bunga, ya, atau riba. Ya, dan itu dia lakukan terus sampai ketika beliau sudah wafat, ya, kemudian mau dikuburkan. Dan ternyata liang lahat yang mau dibuat jenazahnya beliau ini sudah dipenuhi dengan lintah. Jadi hal ini sangat jarang sekali terjadi. Kalau dipikir secara logika, ya, kalau dipikir secara logika, bahwasanya tanah yang baru digali ada lintahnya itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Tetapi ketika mau dimakamkan itu lubang itu, liang lahat itu sudah penuh dengan lintah. Dan ini yang ngomong langsung, yang dia yang melihat yang saya bekam tadi itu tadi. Ya. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah sudah memberikan peringatan. Bahkan ini termasuk ancaman, ya, karena lintah itu tadi. Bayangkan ketika jasad jenazah tadi dimasukkan ke liang lahat, panjenengan tahu apa yang akan dilakukan oleh lintah? Yang menyakitkan. Pasti mungkin nyedot darahnya, merusak tubuhnya dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu gambaran saja agar menjadi renungan bagi kita. Karena banyak orang yang beralasan bahwasanya saya melakukan riba ini karena terpaksa, karena terlilit hutang. Itu. Tetapi kebanyakan bukan masalah itu, tetapi karena gengsi, ingin dilihat mewah, ingin dilihat lebih dan lain sebagainya. Karena rasa qanaah atau rasa cukup dalam hati, dalam diri manusia itu kurang. Jadi oleh karena itu, salah satu penghalau riba itu kita minta pada Allah dicukupkan rezeki. Kita minta cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu bukan berarti banyak, tapi cukup itu bisa berarti sedikit. Kan ada kisah itu. Ada seorang yang mengadu kepada Imam Syafi'i, ya, "Wahai Imam, saya dikasih gaji katakanlah 8 dinar atau apa gitu ya pada waktu itu, kok gak cukup ya bagi rumah tangga saya ini ya." Ya, kemudian kata Imam Syafi'i, "Coba kamu kembalikan yang 3 dinar ini, kamu terima yang 5 saja." Ya, begitu kan sama Imam Syafi'i. Akhirnya ketika digaji lagi dia minta segitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ternyata lebih cukup yang 5 dinar tadi itu. Ya. Ini bisa dibayangkan bahwasanya rasa cukup itu Allah yang memberikan. Tapi disampaikan oleh seorang ustaz itu, orang-orang beriman akan menjadikan sesuatu yang sederhana itu menjadi nikmat. Orang-orang beriman akan menjadikan makanan tempe, tahu sama sayur itu menjadi mewah. Karena apa? Dia merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan kata-kata alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah yang menjadikan rasa cukup. Begitu juga kita ajarkan kepada anak-anak.
Ketika ada sayur tempe, kemudian jangan sayur bening ya, lauk tempe dan sebagainya, kita alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bayangkan saudara kita di Palestina yang makannya seadanya, bahkan ada berita seorang anak tambah kurus 7 hari sudah tidak makan. Bantuan sulit masuk. Ya. Dan kemarin terakhir pengungsi diculik, dieksekusi, kurang lebih 300-an atau berapa gitu ya. Ya. Itulah ketika kita melihat kesulitan saudara kita yang lain, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Air dengan mudah kita dapat, alhamdulillah. Ketika kita bersyukur dengan air yang katakanlah sederhana, maka ucapkan rasa syukur dengan alhamdulillah dan gunakan air itu untuk selalu bersuci. Habis dari kamar mandi kita buang air kecil atau air besar, berwudu. Gitu. Habis kentut kita menemukan air, berwudu ya. Dan ini yang dilakukan juga oleh orang-orang Palestina. Sehingga ketika mereka itu ada seorang kunjungan anggota DPR dari Indonesia itu berkunjung ke sana. Ya, ketika Jumatan, loh kok tidak ada yang wudu orang-orang Palestina ini. Ya. Ternyata ketika ditanya, mereka sudah siap dengan berwudu dan selalu menjaga wudunya. Karena apa? Ketika gempuran rudal dari Israel ya, memberikan mereka syahid ya, dan mereka kondisinya masih suci. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian selanjutnya bahaya riba itu yang kedua, perang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Jadi barang siapa nekat melakukan riba padahal larangan sudah sampai kepadanya, maka hendaklah dia bersiap mendapatkan serangan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang akan menang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, disampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian bahaya riba di akhirat apa? Yang pertama, bangkit dari kubur dirasuki setan ya. Dan ini telah diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni. Apa saja? Ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi ya, khianat, korupsi ya. Pernah Rasulullah itu ketika kondisi bersama sahabat ya, ada di belakang Rasulullah seseorang yang kena panah kan, dan kemudian meninggal. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang lain yakin, oh dia masuk surga ini, dia masuk surga ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, tidak, dia masuk neraka. Sebabnya apa ya Rasul? Karena dia mengambil harta rampasan perang lebih sebelum dibagi. Nah ini. Padahal kondisi perang saja korupsi itu masuk neraka, bayangkan. Apalagi kondisi tidak perang. Ya. Jadi saya sudah berjuang mati-matian, enak saja saya ngambil harta yang paling banyak. Nah, misalnya seperti itu. Itu pun bisa masuk neraka ya Allah. Ya. Karena tidak adil, karena belum dibagi. Kemudian yang selanjutnya, pelaku riba itu akan berenang di sungai darah. Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi malam aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya. Terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat. Jika dia hendak keluar,
laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa ini? Dia menjawab, orang yang kau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Jadi pemakan riba itu dimasukkan ke dalam sungai darah. Ketika dia mau mentas dari sungai darah itu disumpal mulutnya dengan batu, akhirnya kecebur lagi ke sungai lagi. Mau mentas lagi itu sumpal dengan batu lagi, kecebur lagi ke sungai darah. Bisa dibayangkan, jangankan sungai darah, sungai yang ada di sekitar kita saja, Comberan di sebelahnya itu katakanlah yang bau itu, kita tidak akan betah. Apalagi sungai darah. Kita tahu darah mengerikan, baunya amis, bahkan bisa bau bangkai darah itu tadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ini adalah gambaran pemakan riba, hukumannya di situ nanti. Dimasukkan ke dalam sungai darah. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, nekat melakukan riba padahal sudah sampai larangan, diancam dengan neraka. Allah berfirman, yang artinya orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Inilah ancaman yang mengerikan. Oleh karena itu kita berhati-hati dan waspada. Ya. Maka dulu pernah kita ceritakan juga tentang seseorang yang ahli ibadah, puasa Senin Kamis juga dia ahli, ya, tapi dia bekerja di tempat riba. Ya. Kepada orang tuanya pun dia berbakti. Ya. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah wafat? Ya. Sudah dikuburkan, ya, sudah dimasukkan ke liang lahat, jenazah itu tadi. Tiba-tiba ada orang yang datang. Oh, ini lubangnya untuk saudara saya ini. Ya. Orang yang datang itu protes. Jadi ini hal yang aneh. Jasad sudah dimasukkan, suruh mengeluarkan. Akhirnya terjadi perdebatan sampai keluar dari kubur, ya, maksudnya keluar dari makam itu masih terjadi perdebatan. Akhirnya keluarganya pun mau buka makamnya tadi. Terus dibuka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dibuka sampai kayunya, na'udzubillah, kayunya terbakar. Lah kalau kayunya sudah terbakar, otomatis jenazahnya pun juga ikut terbakar. Padahal belum 1 jam katakanlah. Ya. Orang tuanya kaget, istighfar, anak kayak gini. Ya, padahal kelihatan soleh, rajin sholat jamaah di masjid. Ya, katakanlah seperti itu. Karena apa? Dia ketika mau wafat belum meninggalkan riba. Ya. Akhirnya orang yang menyuruh untuk bongkar lagi itu suruh tutup. Karena kelihatan api kebakar di situ. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah gambaran yang menyedihkan. Bahkan dosa zina dengan riba lebih besar dosa riba. Ya, 3 riba itu sama dengan 36 kali zina seorang anak dengan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi kadang jarang orang yang mengsanksi. Oh, ada yang bangga, oh saya sudah melakukan ini, kredit ini dibungakan dan lain sebagainya. Kadang bangga. Ya. Kadang banyak yang tidak mengatakan itu dosa, padahal ancamannya sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari dosa riba dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.